Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allati la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adulluki ala ma huwa khairun laki min khadimin al-hadith. Hadirin ikhwatu iman, bapak-bapak, ibu-ibu, serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus Pak Haji Ajang dan keluarga. Alhamdulillah atas kudrah iradah serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala di rumah Bapak Haji Ajang pada Jumat kedua. Meski kondisi fisik yang belum prima, sales mbak gitu. Ba'da menunaikan tugas sidang Dewan Hizbah yang lumayan cukup melelahkan dalam kerangka menyelamatkan umat, baik dalam akidah, ibadah maupun muamalah, dan telah melahirkan 10 keputusan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi kajian merupakan edisi zikir dan doa, khususnya berkenaan dengan tasbih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada putrinya Fatimah, yang kemudian populer dengan sebutan tasbih Fatimah. Secara sederhana, tasbih Fatimah adalah zikir yang dibaca sebelum tidur. Zikir ini disebut demikian karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya kepada Fatimah sebagai solusi atas kelelahan dalam mengurus rumah tangga. Kurang lebih susunan tasbih Fatimah itu 34 kali takbir, 33 kali tasbih, 33 kali tahmid. Jumlahnya 100 zikir. Saya ulangi Bapak Ibu, susunan tasbih Fatimah 34 kali takbir, 33 kali tasbih, 33 kali tahmid. Nah, tasbih ini merujuk kepada beberapa riwayat. Antara lain diriwayatkan bahwa Fatimah Az-Zahra datang kepada Rasulullah SAW meminta pembantu karena kelelahan mengurus rumah tangga. Itu sababul kurunyung, Bu, hadis ini, Bu. Jadi sababul wurud hadis berkenaan dengan tasbih Fatimah. Jadi Fatimah datang kepada Rasul meminta pembantu karena kelelahan mengurus rumah tangga. Maka oleh Nabi direspon permintaan PRT gitu kan, pembantu rumah tangga, dengan cara mengajarkan zikir. Jadi minta rumah tangga, permintaannya diwujudkan dengan cara mengajarkan zikir. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan, anna Fatimata atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu khadiman. Bahwa Fatimah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pembantu. Wasyakatil amala, karena mengeluhkan pekerjaan rumah tangga. Faqala, maka Nabi bertanya, ma alfaitihi indana, tidak ada yang bisa aku berikan kepadamu saat ini. Ala aduluki ala ma huwa khairun laki min khadimin, maukah ku ajarkan sesuatu yang lebih baik bagimu daripada pembantu? Maka tusabihina salasan wa salasin, kata Nabi, bertasbihlah 33 kali, wa tahmadina salasan wa salasina, bertahmidlah 33 kali,
wa tukabbirina arba'an wa thalathin, dan bertakbirlah 34 kali, hina ta'khudina majja'aki, ketika engkau hendak tidur. Demikian hadis riwayat Imam Muslim yang tercatat di nomor hadis 2728. Nah, berkenaan dengan hadis ini Bapak Ibu, banyak aspek yang tentunya menarik dan penting untuk dikaji. Paling tidak saya coba petakan 7 aspek. Pertama, konteks historis yang disebut asbabul wurud. Nah, tadi dalam hadis disebutkan Fatimah Az-Zahra putri Nabi mengeluh kelelahan mengurus rumah tangga dan meminta pembantu. Nabi tidak memberinya bantuan fisik, tidak memberikannya bantuan material, tetapi mengajarkan solusi spiritual, memberikan solusi secara ruhaniah berupa zikir. Apa pesan utama yang ingin disampaikan? Dalam konteks ini, Nabi mengajarkan umatnya untuk mengutamakan ketergantungan kepada Allah daripada sekedar bantuan duniawi. Ibu, halo Ibu Araya, tuntas tuh sarapan tadi. Kade Bapak Ibu, baik yang hadir maupun yang di rumah, jangan salah kesimpulan kata Ustadz Amin temenang boga pembantu gitu. Saya ulangi ya. Ya, saya ulangi nih. Jadi, jangan dianggap dengan kajian ini kesimpulannya haram boga pembantu, bukan begitu. Tapi yang hendak ditekankan, bagaimanapun ketergantungan pada Allah itu harus diutamakan daripada bergantung pada makhluk gitu. Itu intinya. Bukan urusan dilarang atau diwajibkan boga pembantu, kade. Tong ngicep Bu, bisa salah arti. 2, mengingatkan kembali makna zikir tasbih, tahmid, dan takbir. Kalimat tasbih yang kita artikan mengucapkan subhanallah, secara sederhana diartikan maha suci Allah. Maksudnya Bapak Ibu, ketika kita menyatakan subhanallah, kita sadar yen Allah itu maha suci dari segala kekurangan makhluk. Saya ulangi Bapak Ibu. Jadi kalimat tasbih subhanallah yang kita artikan maha suci Allah berarti pengakuan atas kesadaran kita sebagai makhluk Allah maha suci dari segala kekurangan yang biasa dimiliki oleh makhluk. Itulah subhanallah gitu. Sementara kalimat tahmid, yaitu ucapan alhamdulillah, yang sering kita terjemahkan dengan segala puji bagi Allah, berarti kita sadar, kita mengakui bahwa segala nikmat yang kita terima itulah sejatinya dari Allah, sehingga Allah yang berhak untuk dipuji. Dupi Ibu pangambung ukuran sabaraha? Tak pantas nate kieu irung urang, ku urang hayang dirobah. Alus teh keur saha? Keur nu bogana. Orang barat kitu mancung nate, urang ge mancungan ka jero gitu. Tak kitu Bu, sebut alhamdulillah teh. Jadi sekali lagi Bu, jangan sampai kita menisbatkan ada kekurangan makhluk sami jeung Allah teh tidak sempurna. Usia mah cenah cacat karunya, lain cacat, Allah masihan kanikmatana beda. Jadi mau disebut kekurangan sami jeung tadi ka Allah, eta teh geus leuwih ti nikmat. Nu paling lucu Bu tong ngebeja-beja mampu live streaming. Nambat kedaya bersin Bu. Bersin itu ada baksil yang tidak akan bisa bersih dengan alat apapun, harus digoncang dengan cara bersin. Upami diukur ku gempa bisa 8-9 skala Richter, tapi irungna tengah celeng. Mataku disyariatkeun alhamdulillah butos bersin teh. Lantaran lamun teu kitu si penyakitna moal kaluar. Bade tadi Ibu make naon pencuci piring, penggosok, moal bersih. Kaluarna teh kedah digoncang.
Lamun goncanganna tadi tidak keras, penyakitnya nggak akan keluar. Tapi irungna napel. Itu begitu bersin, coplok, jo nempel di tembok. Makanya begitu bersin disyariatkan nutup. Begitu hacing gitu. Entong dirina bersih, tetangga kena penyakit dan nepa. Nah itulah Bu yang sebut dengan alhamdulillah. Jadi segala oge alhamdulillah. Terakhir karena sudah jam 10 nih. Untung buntung, muntah buntung buntung. Terakhir kira Bu, tetap pentingnya alhamdulillah teh. Untung buntung, muntah buntung buntung. Nu buntung reka tabrak. Lamun teu buntung, pasti buntung dah katabrak. Maka buntung nate alhamdulillah. Jadi di setiap kekurangan saja manusialah yang tidak bisa berterima kasih. Padahal di balik kekurangan menurut kita hakikatnya menjadi kelebihan di mata Allah. Jadi segala sesuatu itu dikembalikan. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Ngan urangna sekupur. Sehingga segala sesuatu yang Allah kasih, maka tidak terasa sebagai sebuah kenikmatan. Maka kita salah mengelola dengan kekupuran. Jadi musibat. Ya kayak terakhir asli Bu Pak. Ya siga kieu nah hujan disebut rahmat. Kan gak mungkin hujan menyebabkan celaka banjir atuh Pak. Halo. Sekali deh kenapa? Cek Allah tadi disebut Allah menurunkan rahmat berupa hujan. Banyak ya rahmat mencelakakan. Berarti anu salah di jelema. Atau cenah karunya kebanjiran. Jadi we nyalahkeun banjir. Sini kelakuan jelema. Nah, kapan cai mah tadi ditutup jalanna. Ku lantaran cai ditutup jalanna nya ngaliwat we ka imah. Kan bae tikerelep saeutik mah imah na ngaliwat eta mah. Nah gitu Bu. Nah ya, kemudian yang terakhir kalimat takbir, ucapan Allahu Akbar yang kita terjemahkan Allah Maha Besar. Maka ini adalah pernyataan kesadaran akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka total 100 dzikir merujuk kepada isyarat Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan sampai 42. 100 dzikir itu simbol kesempurnaan ibadah. Nikmat Bu. Mendikir pakai penghayatan, bukan sekedar pengucapan. Tapi itu aja dia margahayu mah. Bakatku khusus dikirna nabi kaloloh loloh la ilaha illallah gitu. Sudah. Kemudian aspek yang ketiga, waktu pelaksanaan. Di dalam hadis Nabi mengungkap hina ta'khudina majja'aki, saat hendak tidur. Maka ini adalah keutamaan membaca dzikir atau tasbih Fatimah. Kenapa ini dipilih Bu? Karena berkenaan dengan ketenangan hati sebelum tidur, memudahkan kehusyuan. Jadi oleh ibu dibaca dzikir ini tadi hayati maknanya saatos eta bismika Allahumma wa bismika ahya wa amut. Tidur Bu. Nah jadi inilah anjuran keutamaan dibaca sebelum tidur. Karena apa? Hikmahnya ketenangan hati sebelum tidur memudahkan kehusyuan. Jadi kalau ibu mau tidur gelisah, mati berak sarena salajan 5 jam. Nyeri awak we. Karena kualitas tidurnya terganggu. Kunaon teu tenang. Siap Bu? Halo. Nah nanti catatnya bisa hilap. Engke kapayun membicarakan tentang hikmahnya benteng dari gangguan setan. Bagi siapa nanti orang yang tidak terganggu oleh setan dengan dzikirnya. Karena saprak loba dzikir malah kaganggu ku setan. Lantaran dzikir jadi sombong. Ya juga kayak gebu gini kan. Di rumah supaya tidak kemasukan setan Bu, ayat kursi ditulis di dinding. Setan teh apaleun? Nah, ditulis gitu Bu. Jadi eta diangger diganggu penghuni rumah. Nah kita dia Pak. Jadi secara dohir maka dzikir Fatimah atau tasbih Fatimah ini sebagai benteng dari gangguan setan, merujuk kepada hadis Al-Bukhari. Nanti pendalaman secara khusus bisa nanti dalam kajian yang lain. Kemudian aspek yang tak kalah penting Bu, yaitu cara Nabi menyampaikan pesan. Disebutnya gaya bahasa.
disiplin ilmunya namanya ilmu balagoh. Ini perbandingan, Pak. Kalau di Sunda ada bahasa, Ibu, mungkin anak sekarang sudah tidak tahu tampolong. You know tampolong apa tampolong? Ya, jadi kaleng paranti bisa untuk pipis. Umumnya itu kalau dulu orang tua kita itu bersugi, micin katanya dahak atau tadi nyepah gitu. Nah, gitu kan. Ketika berkata picen tampolong, buang kaleng, yang dimaksud apa yang dibuangnya? Isinya. Nah, itulah balago. Sungai mengalir. Emang sungai lalempang gitu? Airnya. Nah, itulah yang namanya gaya bahasa Arab namina balago. Nah, dalam menyampaikan pesan ini, Nabi juga mengemas bahasa komunikasinya dalam kerangka apa? Membangun kesadaran Fatimah sebagai mukhotob atau mitra dialog. Pertama, saat minta pembantu ngajawab, tapi dengan cara nanya gitu. Beh, kira mencek orang margahayu mah karamana teh beh, gitu kan. Duh beh, ripuh ya rumah tangga, cobilah mungkin pembantu. Itu teh pertanyaan, permintaan dijawab ku Nabi, apa yang bisa kau temukan dari diriku? Ah tuh, Bapak mau boga naon gitulah mencek urang. Pak, Bu, sekali deui. Nabi mah ditawisan ku Allah, mun hayang gunung Uhud jadi emas bisa. Komo sekedar pembantu atuh, Pak. Ieu mah gunung wae jadi emas bisa, kan dipasihan fasilitas. Mencek bahasa orang margahayu naon hesena Nabi atuh. Sakadar minta pembantu bari jeung hiji. Tapi Nabi ngawaler dengan cara balik bertanya, namina pertanyaan retoris atau istifham inkari, yaitu pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Ah, tuh Bapak memboga naon gitu. Cuk orang marga mau si Bapak mah papaehan menurut segitu, Bu. Kenapa Nabi menjawab seperti ini? Menunjukkan ketidaktersediaan bantuan fisik. Padahal sekali lagi, Bu, Nabi itu punya fasilitas privilege di mata Allah. Tapi Nabi dalam konteks ini justru Nabi menunjukkan ketidaksediaan bantuan material, bantuan fisik. Tetapi Nabi siap solusi ruhania. Bu, bisi ieu mah. Karena orang teh husnudon, Bu, ka urang mah tara kakurangan kan. Teu boga duit oge teu percayaeun batur teh. Sumping ka urang. Bu, bae nambut artos 4 juta, cek ibu teh boro-boro. 40.000 ge teu boga ta ulah kitu. Peperieun mere henteu atuh kitu, Bu. Ih, Bu, ku urang teh didoakeun. Neng, hapunten dinten ayeuna mah rezeki neng teh teu aya di ibu. Cobi atuh tah kasih A mamanawian we, ta ieu we ti ibu mah cenah naon isim gitu. Jimat naon tasbih gerak. Jadi andai kata pun kita tidak bisa memberikan bantuan material, bantuan ruhani, didoakeun ku ibu neng gitu. Sing digampilkeun sagarupi, ieu mah nya mere henteu. Hayu we mentaan gitu. Nah, itulah contoh, Bu. Jadi minta material fisik kan Nabi teh gitu. Ku Nabi dinyatakan teu gaduh material fisik. Sanes masalah UMR-na cenah. Gitu. Ada murah misalkan seberapa UMR pembantu di Margahayu gitu. Tapi saya menyediakan solusi yaitu ruhania. Maka apakah kamu mau aku tunjukkan pada pembantu yang lebih baik gitu, Bu? Maka struktur kalimat ini malah balik bertanya, menjawab pertanyaan dengan cara bertanya. Memikat perhatian Fatimah untuk menerima alternatif yang lebih baik. Dia bang, Pak, abi teh nyongkeun pembantu lah gitu. Nya tadi mere nu terbaik henteu, ruhani henteu gitu. Nah itu, Pak, dalam kerangka inilah mungkin Bapak Ibu kita diingatkan kembali. Segede kumaha sih dunia? Kata Nabi, 2 rakaat qobla subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Halo? Sekali lagi, bukan urusan tidak penting masalah pembantu. Tapi ada pembantu yang jauh lebih penting. Dalam kerangka apa? Menguatkan mental. Menguatkan ruhaninya. Kemudian tak kalah penting Bapak Ibu,
Dari pesan ini juga ada keseimbangan numerik, keseimbangan penomoran. Sebutannya al-muwazanah al-adadiyah, yaitu 33, 33, tak bedanya 34, 100. Maka angka 100 merujuk kepada isyarat surat Al-Baqarah 261 melambangkan kesempurnaan. Maka di sini takbir lebih banyak satu kali, Bu, dibanding tadi tasbih dan tahmid, karena dia adalah puncak pengagungan, isyarat keagungan Allah sebagai solusi utama. KBG, Bu, solusi jalma mah sementara. Bu, masih ingat kata-kata saya? Lihat tuh. Berbaik sangka pada manusia boleh. Tapi suatu saat Anda siap kecewa. Saya ulangi, Bu. Berbaik sangka pada manusia boleh. Tapi Anda siap kecewa. Hanas diandalkan. Hanas dipuji-puji. Hanas disanjung-sanjung. Tapi berbaik sangka pada Zat Maha Kuasa, maka Zat Maha Kuasa tidak pernah mengecewakan hamba. Jadi husnudon kajalmi mah aya batasna, Bu. Tapi husnudon pada Allah, maka Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba. Jadi isyarat Allahu Akbar lebih banyak, isyarat keagungan Allah sebagai solusi utama. Kajalmi mah sekedar ikhtiar, tapi bukan yang menentukan. Anas, Bu, gitu, bebeakan dibela. Waktu no orang butuh bantuan, pek tenu dibela teh, Bu, pangheulana tadi ngadengkek. Eta teh baru kan kumaha. Nya juga kira, Bu, Ibu dikhianati oleh orang yang tidak kita percaya biasa. Tapi saat kita dikhianati oleh orang yang kita percaya, nyeri hati nanti tapi kena angan, Bu. Ini mah jelema orang biasa ya. Hianat biasa. Tapi saat orang yang dipercaya hianat kepada kita, udah, Bu, nyeri angan lagi tadi 1000 kali. Nah, dabongana urang terlalu menggantungkan kepada manusia. Sementara manusia itu pasti ada keterbatasan. Tapi gantunganlah kepada Allah. Makanya, Bu, prinsip ini selalu saya hadirkan saat menerima santri baru di pesantren Ibnu Hajar. Saya menyatakan begini, apakah kalian akan bersama dengan Ibnu Hajar? Ustadz hanya bisa melihat dohirnya. Tapi Allah yang maha tahu hati kalian datang ke Ibnu Hajar, nanti Allah jua yang memisahkan. Ada orang mati apa melihat hati jalmi itu, Bu. Maka husnudon, we. Tapi ketika Allah tahu, maka Allah numisahkeunana. Nah, itulah ketergantungan kepada Khalik harus di atas daripada ketergantungan kepada makhluk. Ka makhluk mas sekedar ikhtiar, bukan penentu hasil. Bu, nikmatna tah da acan totalitas lamun urang bade kulem kalakah gelisah. Ongkoh Allah teh maha kaya, urangna nu teu yakin. Gitulah, Bu, kurang lebih isyarat pesan yang disampaikan. Nah, berkenaan dengan status hukum tasbih Fatimah, disebutnya analisa usul fikih. Maka hukumnya termasuk sunnah muakkadah, bukan wajib. Didasarkan pada perintah Nabi yang bersifat anjuran. Maka para ulama, misalnya Imam An-Nawawi menyatakan bahwa tasbih ini sebagai amalan yang sangat dianjurkan. Adapun tata cara dan waktu yang dianjurkan tadi lebih utama sebelum tidur gitu. Seperti yang diajarkan kepada Fatimah, namun dapat pula dibaca setelah sholat fardu. Berdasarkan hadis lain, misalkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Adapun tujuan pensyariatan adanya tasbih ini, yang pertama disebut tazkiyatun nafas, penyucian jiwa melalui dzikir dan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir asli ya, Bu, maka ada hikmah dilihat dari sisi psikologi dan sosial, yaitu terapi spiritual atas kelelahan. Jadi lamun ibu ngeluh secara manusiawi normal, bapak merasa capek normal. Nah, kapan lain robot? Oh, senang Ustaz, ibu mah alhamdulillah
tos umur 70 teu pernah nyeri tuur justru sieun. Bobolen jelema ibu gitu. Itu manusiawi, Bu. Tapi gitu, kelelahan manusiawi ini jangan sampai mencederai keyakinan akan kemahasucian dan kekuasaan Allah. Maka inilah yang disebut dengan terapi spiritual, yaitu dzikir sebagai peredam stres alami. Sok ibu, lamun ibu masih ketergantungan obat tidur, gitu punya obat Panadol, itu silahkan, tapi harus ada target meninggalkan. Tiap rek bobo nyeri sirah, gitu kan Bu? Padahal kan lain masalah sirah-sirah teuing, ayeuna di pikiran berat. Selama tadi ibu masih punya beban, hudang sarete beki janger. Sampai meh sare nuang neoremasil. Sanmol gitu. Segala dimakan bukan tidak boleh, tapi jangan ketergantungan, karena itu semua bukan yang menentukan penyembuhan. Tapi sampai meh tidur teh Bu, tenangkeun heula batin. Kira-kira ibu bet gelisah teh mikiran naon? Naon presiden aya, jenderal aya, tong loba mikiran Bu gitu, tukang dagang loba gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan apa? Terapi kelelahan itu dari fisik kepada ketenangan batin. Ibu masih ingat kata-kata saya? Bukan tidak boleh olahraga, ngalaman gak sehat rek naon. Sok ibu enak serenam, ibu senam ya. Bukan tidak boleh, ngan mun tos sehat rek naon. Karena belum tentu sehat fisikna, batinna tenang. Maka olahraga, olah batin juga tak kalah penting. Nah, olah batin ini tiada lain Bu, naon? Ku agama. Salah satunya adalah kesadaran zikir. Yang kedua, melalui cara demikian Nabi mengajarkan kepada keluarga. Bahasa orang margahayu, Nabi tidak memanjakan Fatimah dengan bantuan fisik, dengan fasilitas dunia, tetapi mengajarkan kemandirian ruhania. Sekali deui Pak, sanes teu kenging mere bantuan ka budak, tapi mere bantuan material mah bukan tujuan. Tetap saja tujuannya harus ada kemandirian ruhania. Naon Bu? Bahasa kami, saat kita mencarger anak kita dengan fasilitas dunia, charger pula ruhaniahnya. Yeuh na, Bapak, yeuh masihan artos, ingetnya itu lain ti Bapak, ti Allah amanah. Lamun Anda menggunakan harta ini untuk maksiat, maka Bapak mah tepati apa, tapi Allah Maha tahu. Nah, itu yang disebut dengan di-charger dengan ruhaniahnya, Bu. Masihan A, di pasihan. Bahasa ini namanya injeksi ruhaniahnya. Bukan sekedar injeksi material. Ya, Bapak tah gaduh motor sok pake. Tapi ingat, ya titipan Allah. Sing manfaat dunia akhirat. Engke dihisab. Tas juga gitu, Pak. Ari motorna rusak mah nya pasti dipake atuh, Bu. Ibu mah motor tadi hayang alus dipake, nya pasti rusak, minimal urang apik kasengal ku batur, ngarah awet non figuraan. Kan teu mungkin. Tapi nalika urang apik sudah beribadah orang lain yang hare-hare, maka apik belum tentu selamat. Tapi yang dicatat bukan masalah katabrak-katabrakna, tapi ikhtiarna. Nah, kita amanatkan. Itulah contoh yang disebut tidak memanjakan material, tapi justru diinjek tanggung jawab ruhaniah, yaitu kebutuhan duniawi harus diseimbangkan dengan amalan akhirat, karena dunia mah kabeh oge cangkang. Cek Ibu Haji Ajang mah, dunia mah kabeh ge pitayeun, dibuang hampa sampah, tapi nilainya yang akan dibawa ke akhirat. Jadi nilai manfaatnya. Sok yang Ibu Ajang tiap Jumat wae nyuguhan urang, kapan ieu mah bujeng-bujeng kabawa ke akhirat, isu ge dipiceun. Bawa-bawa engke ketang peuting dipiceun. Tapi nilainya apa? Nilai sedekahnya, nilai kebaikan ditabung tiap Jumat minimal siga kieu. Rugi, Bu. Lamun sekedar memberi, sekedar dunianya. Apa? Tidak ada yang namanya dunia itu yang abadi, kabeh oge pitayeun. Berarti konversi nilai, itulah diantara pelajaran. Nabi tidak meng-ACC pembantu, bukan memandang pembantu tidak penting. Tapi ada aspek yang jauh lebih penting, yaitu bantuan ruhaniahnya. Kira-kira Bapak Ibu, itulah kurang lebih
Karena slide ini hampir sampai 100, ini baru 11. Tapi dah Bapak Ibu pengajian Pak Haji Ajang Matas Palalintar. Hanya dengan poin-poin yang sederhana ini, saya kira sudah bisa dipahami, insya Allah dihayati dan diamalkan. Sekali lagi, bukan sekedar basah di lisan, tapi menembus kolbu, yaitu kesadaran akan kuasa kesucian dan Allah Maha Terpuji. Karena demikian banyak kenikmatan yang telah kita terima, itulah yang harus menjadi patokan. Insya Allah, Bu, sebelum tidur Ibu maca iya kebluk. Demikian aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum.